Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Wabil khusus juga kita doakan, kita mohon kepada Allah, pengarang buku kitab yang kita baca ini, semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan buat beliau. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul bi jadi sayyid Rasulullah. Hadiyan li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa qarabatina wa ila jami'al mutabarri'in wal mutabarri'at li hadzal masjid. Summa ila ruhi mu'alif hadzal kitab bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yaj'al quburahum raudatan min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kita masih berbicara tentang niat dan keikhlasan dalam hati. Perkara ikhlas ini adalah perkara yang sangat berat dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga diakui oleh para ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Jadi perkara yang paling berat itu adalah ikhlas dalam beramal. Karena banyak intrik-intrik yang bisa jadi nampaknya ikhlas tetapi sebenarnya menjadi tidak ikhlas. Dan ini juga bukan hanya terjadi pada saat ini, itu dialami oleh orang-orang dahulu. Di dalam kitab Adabuddin wa Dunya misalnya, dia memberikan contoh seorang ulama yang namanya Thahir bin Al-Husain. Dia berkata atau bertanya kepada yang namanya Abi Abdillah Al-Marwazi. Ditanyanya satu perkara, satu masalah, tapi jawabannya dua. Contohnya begini, dia mengatakan, dikatakan, munzumata sirta ilal Irak. Hai Aba Abdillah, sejak kapan kamu tinggal di Irak? Dia bertanya, sejak kapan kamu tinggal di Irak? Dia mengatakan, bahwasanya saya tinggal di Irak mundu isrina sanah. Mundu isrina sanah. Saya tinggal di Irak sejak 20 tahun. Tapi ada ujungnya. Wa ana mundu salasina sanatan so'imun. Dan saya sejak 30 tahun sudah terbiasa puasa. Ditanya tentang sejak kapan kamu tinggal di Irak, dia menjawab,
saya tinggal di Irak sejak 20 tahun dan selama 30 tahun saya sudah terbiasa berpuasa. Ada ujungnya nih. Ya. Ada lagi orang ditanya. Jadi ketika itu Al-Asma'i dia mengatakan dia ketika itu melihat ada orang Arab Baduy sholat di masjid. Begitu sholat di masjid, sholatnya nampaknya luar biasa. Sampai manggut-manggut palanya. Karena saking khusyuknya. Dan lama sekali sholatnya. Lalu kemudian Al-Asma'i mengatakan, ma ahsana sholatukah. Bagus sekali sholat kamu. Dia dengar. Ya. Bagus sekali sholat kamu. Dia mengatakan, ya, kata dia. Di samping itu, saya juga lagi puasa. Ditanya sholat, tapi ketika dipuji sholatnya bagus, dia tambahin. Saya juga lagi puasa. Nah, ini dipuji satu persoalan, tetapi dijawab dua hal. Ini juga sebetulnya dalam rangka bagaimana orang itu menahan diri untuk jangan sampai ibadah yang dilakukan itu muncul. Ya, muncul godaan-godaan hati yang menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan itu menjadi tidak ikhlas. Dan banyak sekali contoh-contohnya yang banyak terjadi pada generasi dahulu. Contoh yang lain dikatakan misalnya ada seorang yang sholat di masjid sambil menangis. Nangis luar biasa. Lalu dikatakan, alangkah baiknya kalau sekiranya ini rumah kamu. Apa maksudnya? Kalau sholat sambil menangis, itu karena di masjid banyak orang itu, alangkah indahnya kalau ini rumah kamu. Maksudnya kalau dia sholat sambil menangis atau sampai bisa menangis di rumahnya, itu akan lebih utama. Oleh karena itu orang-orang dahulu, walaupun dia berpuasa, dia ingin menampakkan dia tidak berpuasa, maka mulutnya itu dibasah-basahin, ya, biar supaya orang menyangka dia sedang tidak puasa. Itu upaya-upaya orang dahulu untuk bisa menjaga dan menata hati. Nah, hadis yang kita baca yang pertama itu penting sekali, ya, karena apa yang kita dapat itu adalah sebagai buah dari apa yang kita niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita terima, apa yang kita Allah itu adalah merupakan buah dari apa yang kita niatkan. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita dari hadis yang kedua ini, di mana hadis yang kedua ini wa an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mukminin. Ummul Mukminin ini berarti yang dimaksud adalah Ummi Abdillah, yaitu yang dimaksud adalah Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah ini dinikahi oleh Rasul umur 6 tahun, kemudian diduhul umur 9 tahun ketika sudah di Madinah. Ya. Jadi dinikahi 6 tahun, kemudian diduhulnya itu sekitar umur 9 tahun dan setelah beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia Rasulullah wafat ketika Siti Aisyah itu berumur 18 tahun. Maka ini adalah khususiat buat istri-istri Rasulullah, bahwa istri Rasulullah itu mendapat gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Karena dia digelari adalah Ummul Mukminin, maka istri-istri Rasul tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah berpisah dari Rasulullah. Setelah Rasul wafat, tidak boleh ada istri-istri Rasul yang dinikahi oleh yang lainnya. Karena dia sudah mendapat gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Yagzu jaisyunil Ka'bah."
ada tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yagzu di sini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam pandangan bahasa Arab, dia bisa digunakan untuk saat ini atau yang akan datang. Bisa jadi Rasul ingin menggambarkan nanti ada rombongan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ada yang menafsirkan tentara di sini adalah tentara bergajah. Fa idza kanu baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di tanah lapang, ya, yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah itu, maka tiba-tiba mereka dibinasakan dari awal sampai semuanya dibinasakan. Artinya semua orang yang ada di situ dibinasakan. Diturunkan bencana buat mereka. Lalu kata Siti Aisyah mengomentari, "Qultu," aku katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin atau kenapa semua mereka yang ada di situ dibinasakan? Padahal tidak semua orang yang ada di situ berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Kan yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah itu hanya tentara-tentara yang ada di situ. Tapi kenapa semua dibinasakan yang ada di situ semuanya? Padahal di situ ada orang yang memang berniat ingin menghancurkan Ka'bah, ada juga orang yang tidak punya niat apa-apa. Bahkan mungkin dia nggak tahu strategi apa yang dilakukan oleh tentara itu. Dia nggak tahu menahu. Tapi kenapa dibinasakan juga? Ini komentar Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka semua dibinasakan yang ada di situ, ya. Tapi nanti di saat mereka dibangkitkan itu, mereka dinilai sesuai dengan niat mereka. Semua mereka dibinasakan. Akan tetapi nanti ketika mereka dibangkitkan itu, Allah akan memilih-milih, ya, siapa di antara mereka yang tidak ikut-ikutan. Akan tetapi mereka juga terkena binasa, padahal mereka tidak ikut-ikutan. Nah, maka kata Rasulullah, yub'asuna summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka. Hadis ini mengajarkan kepada kita, hati-hati kita berteman dengan orang yang buruk. Karena bisa jadi, karena kita berteman dengan orang yang buruk, ketika Allah timpakan musibah kepada dia, kita juga kena. Hati-hati kita terhadap lingkungan masyarakat kita yang banyak melakukan maksiat dan banyak melakukan berbagai macam keburukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita hidup di satu komunitas, satu negara yang mereka sudah menjadikan maksiat itu menjadikan hal yang biasa. Mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah. Karena bisa jadi ketika Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab, bukan hanya dia yang kena, tapi orang-orang yang soleh pun, orang-orang yang tidak melakukan maksiat pun akan terkena azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita terhadap keluarga kita. Mungkin kita ini rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah. Tapi mungkin ada di antara keluarga kita, ada anak kita, atau mungkin istri kita, atau pembantu kita, atau siapa yang tinggal di rumah kita. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Yang bisa jadi akhirnya keberkahan di rumah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu dicabut dari rumah itu, yang terkena bukan hanya dia, tetapi seluruh penghuni rumah itu. Yang dia tidak peduli, yang dia tidak mengingatkan kepada orang-orang yang tinggal di situ. Yang ternyata dia adalah selalu melakukan maksiat kepada Allah, yang pada akhirnya rumah itu diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita bersahabat, berteman dengan orang baik. Kenapa kita harus kumpul-kumpul menghadiri majlis-majlis ilmu? Luar biasa manfaatnya. Pertama, keberadaan kita sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Status kita orang yang belajar, orang yang mencari ilmu itu sama derajatnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, Allah akan mudahkan orang yang menuntut ilmu itu jalan untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, dia dengan siapa dia berteman? Ternyata berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, nanti orang itu ketika setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ternyata ada seseorang yang di surga itu, begitu dia masuk surga, masih gelisah dia, masih galau. Ya, masih galau. Kenapa dia galau? Jalan ke kiri, ke kanan, lihat sono, lihat sini, masih belum tenang dia. Ketika ditanya, kenapa kamu nampaknya ini belum bahagia setelah berada di surga? Ternyata ada yang dia cari. Siapa? Teman-temannya yang ketika hidup selalu bersama dia. Sahabatnya yang selama hidup selalu bersama dia. Di mana? Di majlis-majlis ilmu. Di tempat-tempat kebaikan. Teman diskusi. Teman berangkat ke masjid. Tempat di mana dia berkumpul dengan orang-orang baik. Dia selalu bersama orang itu. Tapi kenapa kok tidak ada di surga? Maka dia mengatakan, ya Rabb, innahu la tatimu lazati fi hadil jannah illa iza kana sadiqi ma'i fil jannah. Wahai Tuhanku, kata dia, sungguh tidak sempurna kenikmatan aku berada di surga ini kecuali apabila teman saya yang selalu bersama saya dulu waktu di dunia, ikut pengajian, sholat berjamaah, diskusi dan lain sebagainya. Kecuali sahabat saya itu engkau masukkan dia bersama-sama saya di surga ini. Barulah sempurna kenikmatan saya berada di surga ini. Kalau ini belum sempurna. Ternyata dicari temannya itu, ternyata benar berada di dalam neraka, entah dengan sebab dosa apa. Lalu akhirnya dengan izin Allah, syafaat orang mukmin itu diizinkan oleh Allah, maka orang itu yang diselamatkan dan ditarik dan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang ada di neraka geger, kok dia bisa keluar? Ya. Kenapa dia bisa keluar dari surga? Apakah ayahnya orang yang mati syahid? Atau dia punya saudara orang yang mati syahid? Enggak, kata dia. Tapi dia punya teman waktu di dunia dulu. Ya. Punya sahabat waktu di dunia dulu, orang yang baik. Sahabat karib yang selalu bersama dia dalam hal-hal kebaikan. Nah, ini adalah lawan dari hadis ini, di mana hadis ini karena dia berteman, berdekatan dengan orang yang buruk, maka bisa jadi bencana dan musibah itu bukan hanya mengenai kepada orang yang berbuat zalim, tetapi juga mengenai kepada orang yang tidak berbuat zalim, tapi karena dia bersahabat dengan dia. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah, terhadap bencana. Yang dimana bencana itu tidak akan hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Artinya orang yang tidak berbuat zalim pun, tapi karena berada di situ, karena berada dengan komunitas mereka, atau karena bersahabat dengan mereka, maka mereka pun akan terkena bencana, musibah yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, disinilah hadis ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Hati-hati kita berdekatan dengan orang yang berbuat maksiat.
maka tugas kita adalah mendakwahkan, mengingatkan, mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi jangan sampai kita merasa tenang, merasa tentram karena kita sudah mampu menjalankan ibadah kita kepada Allah. Kita merasa nikmat beribadah kepada Allah, tetapi ternyata ada sekelompok orang yang kita tidak perhatikan. Bahkan kita benci dia karena dia selalu bermaksiat kepada Allah. Padahal tugas kita adalah kita pun harus menyayangi mereka. Menyayangi mereka dengan cara mengajak mereka kepada kebaikan. Dan disinilah kita beruntung. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita apabila kita bisa berhimpun dan berkumpul dengan orang-orang baik. Yang ini digambarkan dalam hadis Rasul yang lain. Masalul jalisis soleh, ya, wajalisis su, perumpamaan orang yang berteman, teman duduk dengan orang yang soleh, dan perumpamaan orang yang berteman dengan teman duduk orang yang buruk, bagaikan berteman kepada tukang minyak wangi, ya, atau berteman dengan tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, bisa kita beli atau kita tidak beli, tetapi kita tetap mendapatkan bau dari wangi dari tukang minyak wangi itu. Kita tidak beli, tapi cuma salaman, ternyata kita pun mendapatkan bau wanginya. Karena bisa jadi kita amal-amal ibadah kita tidak sempurna, amal-amal ibadah kita banyak yang kurang, tapi karena kita rajin menghadiri majlis-majlis ilmu, kalau ada kajian kemana datang, ya, tujuannya hanya karena Allah pengen mencari ilmu. Walaupun bisa jadi nanti dari akhirat amal-amal ibadahnya banyak yang tidak sempurna, tapi karena rajinnya, karena saking rajinnya dia mencari ilmu, berteman dengan orang-orang baik, maka bisa jadi dia mendapat syafaat, ya, bantuan, pertolongan dari orang-orang mukmin yang lainnya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Para jamaah rahimakumullah, kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan salasun man fihi mala Allahu qalbahu imanan. Ada 3 perkara di mana seorang mukmin itu yang hatinya selalu diisi dengan keimanan oleh Allah, kata Abdul Mas'ud. Jadi ada 3 hal di mana orang itu hatinya terus dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah suhbatul faqih, berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang alim, orang yang mengerti tentang agama, orang yang selalu memberikan nasihat, bimbingan kepada kita. Maka apabila kita berteman dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, dengan orang yang alim, ilmu kita bertambah, keimanan kita pun semakin bertambah. Yang kedua, kata dia, wa tilawatul Quran. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Bertambah keimanan kita gara-gara kita selalu membaca Al-Quran. Coba Quran kalau udah lama kita nggak baca, lalu kita ingin membaca, enak gak kira-kira nih? Udah lama kita nggak baca Quran nih. Udah Quran cuma udah pada buluk ditaruh di atas tempat itu, banyak debunya, nggak pernah dibaca. Kita baru mau baca, begitu kita mau baca nggak enak tuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah nggak nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak enak lagi. Shadaqallahul azim. Apalagi baca Qurannya sampai ngeliat TV. Apalagi nggak fokus membaca Al-Quran. Itu nggak akan nikmat. Tapi kalau dia paksa terus-menerus dia baca terus, lama-lama dia bisa merasakan kenikmatan. Karena disitulah ada pergerakan naiknya iman. Iman mulai merangkak naik. Akhirnya dia menjadi senang membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia rutinkan setiap hari. Walaupun dia baca hanya 1 lembar atau 2 halaman. Tapi rutinitas. Itu imannya akan terus bergerak naik. Terus menjadi dipenuhi hatinya itu dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu dengan siap, dengan puasa. Jadi dengan pertama dari ungkapan Ibnu Mas'ud ini kaitannya dengan berteman dengan orang soleh, ya.
Karena apabila kita berteman dengan orang baik, berteman dengan orang alim, maka disitulah akan bertambah keimanan kita. Amalan yang lain, membaca Al-Quran dan juga dengan puasa. Nah, ini hadis sekali lagi mengajarkan kepada kita dorongan dan anjuran untuk rajin-rajinlah atau carilah teman orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena dengan harapan kita bertemu dengan orang soleh, walaupun kita belum menjadi orang yang soleh, walaupun ibadah kita belum sebaik teman kita, walaupun amalan-amalan kita belum sebaik amalan teman kita, tapi karena kita mencintai mereka, kita berteman dengan mereka, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu pun akan Allah berikan kebaikan juga kepada diri kita. Dan nanti orang di akhirat itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Al-mar'u ma'aman ahabba, kata Rasul. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Kalau dia gemar rajin ke masjid, rajin ikut taklim, dia senang dengan itu, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama rombongan-rombongan mereka. Mohon maaf, ini kan kadang-kala ada orang yang ke masjidnya juga nggak pernah, mungkin sangat jarang, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, pengen disolatin di masjid. Orang aja nggak kenal dengan dia, kurang siapa dia, itu tetangga kita yang ada di sana. Ya. Ke masjid nggak pernah. Tapi begitu dia meninggal dunia, keluarganya minta agar supaya dia disolatkan di masjid. Kan biasa kita kalau nyolatin jenazah itu dimintai kesaksian. Karena kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ana inda zoni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka ini orang baik, aku catat dia baik. Ya. Tapi kalau dia nggak prasangka nggak baik, yang berat, nggak bisa. Ya. Nah, kan kita habis sholat jenazah kita tanya kan, ayo hadirun, saya minta kesaksian kalian semua, para tetangga dan yang lainnya serta para jamaah, apakah jenazah ini khair? Apa jawaban kita? Ya. Apakah jenazah ini khair? Ya. Kan kita dengan serba mengatakan khair kalau memang kita tahu. Tapi kita kenal juga enggak, ini siapa dia gitu. Nah, tapi dia tetangga dekat sama masjid, tapi enggak pernah sholatnya di masjid. Ya. Tiba-tiba meninggal dunia. Kan kita jawab enggak khair, kasihan. Kita jawab khair, kita juga enggak tahu siapa dia. Nah, ini penting. Ya. Kenapa kita harus para masyarakat yang dekat dengan masjid sholatnya ke masjid? Biar supaya para jamaah masa kita menyaksikan kita ini juga orang baik. Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan pada diri kita, tapi dengan kesaksian sahabat-sahabat kita itu mengatakan kita ini baik, maka insya Allah Allah akan mencatat kita menjadi orang-orang yang baik. Nah, itu dikatakan al-hassu ala musahabatil akhyar. Kita dianjurkan untuk bersahabat, berteman, memilih teman dengan kelompok orang-orang baik. Ikhbar Rasul SAW anil mughayyabat atau anil maghibat. Wahiyya mimma yajibul imanu biha kama waradat. Jadi ini kan ceritanya perkara yang belum terjadi. Jadi Rasul bisa jadi mengandai-andai. Ya. Tetapi itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Sesuatu yang belum terjadi Rasul sudah tahu. Kenapa? Berarti Rasul telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan suatu akan terjadi. Ya. Akan terjadi peristiwa itu yang ketika itu belum terjadi. Ini kan namanya perkara gaib. Tetapi Rasul sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ini hadis terkait dengan akibat kita berdekatan atau berteman dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka bisa jadi ketika Allah menghukum, menurunkan bencana kepada orang-orang yang berbuat keburukan itu, ternyata bencana itu tidak hanya menimpa mereka, tetapi juga menimpa kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang mereka tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan buruk. Ini pesannya kepada kita, kita harus mendakwahi,
harus semangat dalam berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang sholat berjamaah, mengajak orang hadir majelis ilmu, ya. Mengingatkan orang apabila orang itu melakukan yang tidak baik. Kenapa? Dalam rangka untuk meraih keselamatan untuk semua, ya. Bukan hanya keselamatan kita, tetapi keselamatan untuk semuanya. Hadis berikutnya adalah terkait dengan hijrah tadi. Kita masih bicara, karena bicara tentang menjaga hati, ya, menghadirkan hati, karena niat ini penting. Apalagi dalam madzhab Imam Syafi'i, nah, niat itu kan qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Jadi dia menginginkan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang sholat, niatnya dari rumah, maka belum dianggap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Misalnya lagi, orang sholat, Allahu Akbar, sholat subuh. Baru setelah itu dia niat, juga dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena itu berarti sudah sholat. Ya. Sholatnya sudah mulai, karena sholat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Jadi niat itu dilakukan di awal. Awal pekerjaan itu adalah di saat takbiratul ihram. Maka disitulah dia niat. Ketika dia membaca Allahu Akbar. Tadi dalam hati ketika dia membaca Allahu Akbar. Dalam hati dia sudah berniat sholat. Kalau kita berwudu misalnya. Berwudu membasuh wajah. Membasuh wajah yang wajib berapa kali? 1 kali. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Ketika kita berwudu, lalu kemudian kita membasuh wajah. Terus membasuh wajah lagi. Kita belum niat. Baru yang ketiga, kita niat. Berarti kita membasuh wajah baru 1 kali. Kenapa? Karena tadi di awal, yang pertama, yang kedua, belum niat. Ya. Jadi yang namanya 3 kali itu, ketika kita membasuh wajah, kita niat, ini sudah 1. Baru yang berikutnya adalah sunnah. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kita di awal kita belum niat, niatnya sudah ketiga, pada basuhan yang ketiga, itu berarti setelah itu berhenti, berarti cuma 1 kali. Ya. Jadi ini penting makanya bagi madzhab Syafi'i itu sangat rinci sekali, rigid sekali terkait dengan masalah niat. Ya. Jadi kalau orang dari rumah mau sholat itu belum dianggap niat, itu baru namanya azam katanya. Baru ada keinginan. Niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Kecuali puasa. Puasa, niatnya malam hari, puasanya esok hari. Ya. Kemudian hadis dari Aisyah juga. Radhiyallahu anha qalat, qala Nabi SAW, la hijrata badal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Wa idha sunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis masih kait dengan niat. Karena apa? Karena di sini katakan la hijrata badal fathi. Setelah Mekah dijadikan negara Islam oleh Rasulullah, daerah Islam oleh Rasulullah, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Hijrah ke Mekah atau pindah nggak ada lagi. Tapi kaitan dengan hijrah itu, ya dia akan terus ada. Kalau misalnya ada seseorang yang tinggal di satu negara itu, yang dia tidak diperkenankan sama sekali untuk melakukan syariat Islam. Tidak diizinkan sama sekali menegakkan perintah-perintah Allah misalnya. Berarti orang yang kondisi seperti itu dia masih wajib berhijrah untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Tapi kalau dia tinggal satu negara, dia masih dibolehkan sholat, dibolehkan puasa, dibolehkan menjalankan syariat Allah, ya. Walaupun mungkin negaranya bukan berdasarkan negara Islam, maka dia tidak boleh berhijrah. Bahkan di situ dia punya kewajiban untuk mendakwahkan masyarakat, mengajarkan masyarakat ajaran-ajaran Islam yang benar. Tetapi hadis ini mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Ya. Maknanya la hijrata min Makkah, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, ya. Li'annaha sharat dar Islam, karena Mekah sudah menjadi daerah atau negara Islam. Ya. Kalau dulu orang wajib hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena Mekah ketika itu adalah penuh dengan berhala-berhala,
dikuasai oleh orang kafir Quraisy, tetapi setelah Mekah itu dipimpin oleh Rasulullah menjadi bagian dari wilayah Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke negeri atau daerah yang lain. Bahkan misalnya kalau ada orang yang tinggal di satu tempat, yang di mana di tempat itu dia diizinkan untuk melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia pindah ke negara lain, ke hijrah ke tempat lain, di mana tempat di mana dia hijrah itu ibadah atau menjalankan syariat tidak diizinkan. Nah, itu malah tidak dibolehkan, haram hukumnya. Dia pindah dari satu negara ke negara yang lain, dari negara yang dia diberikan kebebasan untuk beribadah, pindah ke negara yang dia tidak dibebaskan untuk beribadah, bahkan menjadi warga negara sana, itu tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan hijrah yang seperti itu. Tetapi kalau ada negara yang tidak mengizinkan rakyatnya untuk beribadah, ya, menjalankan syariat Allah, maka kalau dia beribadah pasti akan dizolimi, pasti akan disakiti, pasti akan dihukum, maka dia berkewajiban untuk hijrah ke tempat yang lain dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Maka di sini katakan la hijrata badal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah ini menjadi daerah Islam, negara Islam, daerah Islam. Yang ada apa? Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada setelah itu adalah jihad. Ya. Waniyah dan niat jihad di jalan Allah. Karena bisa jadi ada orang jihad tapi niatnya bukan karena Allah. Dia berjihad tapi niatnya pengen mendapat pujian, mendapat pengakuan dan lain sebagainya. Ya. Yang ada adalah jihad waniyatun. Wa idastunfirtum fanfiru. Nanti kalau dia disuruh oleh pemimpin negaranya untuk berangkat, maka dia wajib berangkat. Nah, ini kalau kita kaji dari aspek fikihnya, jadi jihad itu hukumnya bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Ya. Fardu ain itu artinya apabila pemimpin negara sudah menunjuk dia untuk berangkat jihad, apalagi dia dianggap memiliki keahlian-keahlian tertentu, maka itu hukumnya wajib jihad. Nah, tapi kalau atau mungkin musuh sudah masuk ke negeri dia, sudah masuk ke negeri dia, sehingga musuh-musuh itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji misalnya, maka di saat itu sudah wajib ain, ya. Secara pribadi sudah wajib hukumnya untuk berjihad. Tapi kalau misalnya ada musuhnya masih jauh, kemudian dan negara masih aman-aman saja, maka bisa jadi itu jihad dalam posisi itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan wajib ain. Ya. Apalagi kan ada banyak riwayat, ada seorang sahabat yang minta izin sama Rasulullah untuk pergi berjihad. Lalu Rasul bertanya, alaka umun, apakah kamu masih punya ibu? Kata orang, iya. Kalau gitu jagai ibu kamu, ya. Berbakti kepada ibu kamu. Maka itu juga bagian dari jihad. Ini menunjukkan bahwa jihad itu bisa jadi hukumnya adalah fardu kifayah, cukup dilakukan oleh orang-orang tertentu dan yang lain belum diwajibkan secara ain, ya, secara personal. Nah, maka dari hadis ini dikatakan idza sarat al-baladu dar islamin lam tajib al-hijratu minha ila ghairiha. Apabila satu negara itu sudah menjadi kawasan Islam, maka dia tidak wajib lagi hijrah dari negeri itu kepada negara yang lain. Kayak Indonesia ini landasannya Pancasila. Mana yang bertentangan dengan Islam? Semua itu adalah butir-butir yang dibuat oleh para ulama-ulama terdahulu untuk menyatukan bangsa ini, di mana bangsa ini banyak kabilah dan suku-suku, kemudian agama juga beraneka ragam, maka disatukan melalui Pancasila. Dan Pancasila itu diambil dari saripati ajaran-ajaran Islam, dari Al-Quran. Baik ketuhanan, kemanusiaan, musyawarah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi secara tidak langsung, nggak ada persoalan bagi kita sebagai umat muslimin ini. Kenapa? Karena itu menjadi landasan negara kita. Ibaratnya karpet yang digelar siapa untuk bermusyawarah, siapa saja boleh duduk di situ.
baik dia muslim maupun yang tidak muslim. Namanya juga bermusyawarah. Inilah negara. Negara. Jadi kalau ada orang yang mengutik-ngutik kemudian masih berupaya untuk mengganti Pancasila, padahal ini yang membuat juga adalah ulama-ulama generasi dahulu yang mereka sudah memikirkan benar bagaimana untuk menyatukan bangsa ini. Ya. Karena di negara-negara lain, karena terlalu banyak suku, sulit disatukan. Tetap aja masih bertentangan. Tapi kita disatukan dengan Pancasila. Dengan negara yang sangat luas. Luas negara kita, luas nomor 3, ya, nomor 4. Ya. Ternyata bisa disatukan dengan Pancasila. Nah, kita lihat sekarang Afghanistan, nah, kita nggak tahu bagaimana. Sukunya juga sangat banyak. Ya. Nah, maka ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan sebab itu lalu kemudian dia tinggalkan Indonesia, pindah ke negara yang tidak diberikan kebebasan untuk beribadah, bisa jadi dia malah berdosa. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau daerah itu sudah daerah yang dikuasai oleh Islam, maka dia tidak wajib lagi hijrah ke daerah yang lain. Tabqal hijratu wajibatan minal amakin allati la yata'atta lil muslimi iqamatu amri dinihi fiha idza kanat dar kufrin. Maka hijrah itu hukumnya tetap wajib, ya, dari tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang muslim melaksanakan perkara agamanya. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak mungkin menjalankan perkara-perkara agamanya karena daerah itu daerah kufur misalnya, nah baru dalam kondisi seperti itu dia boleh, ya, bahkan wajib untuk berhijrah dalam rangka untuk menyelamatkan keyakinan dan agamanya. Yajibu qasdul jihad wal istidad lahu wa ayyulabbi da'il jihad iza da'ah. Jadi orang itu hidup itu harus banyak niat berjihad. Ya. Kita apapun yang kita lakukan, orang mencari rezeki itu niat jihad, karena itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan sebab itu, ya, kalau dia niat berjihad, karena sama derajat orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya kalau kita lihat orang-orang derajat syuhada itu banyak sekali. Bukan hanya mati di jalan Allah, tapi sedang bekerja, itu juga bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun al-hijratu wajibatan min baladin islamin ila baladin islamin akhar, ya, fatarku biladil islam ila biladil kufri lil istitan hubban fiha wa mujawaratu li ahliha amrul mahzunun syar'an. Jadi kalau ada orang yang sudah tinggal di satu negara yang dia nyaman, diberikan kebebasan untuk menegakkan, menjalankan perintah-perintah agamanya, lalu malah dia pindah ke negara yang di negara itu tidak diizinkan dengan leluasa orang beribadah kepada Allah, bahkan menjadi warga negara di situ karena kecintaan terhadap negara itu, mungkin karena ada lebih bebas dan sebagainya, itu ada perkara yang sangat membahayakan secara syariat, ya. Secara syariat itu tidak dibenarkan, ya. Kenapa? Karena orang muslim harusnya ketika dia berada dimanapun, dia berniat untuk mampu menjalankan perkara-perkara agamanya. Nah, ini hadis yang kedua terkait dengan menjelaskan kepada kita hijrah Mekah, dari Mekah ke negara lain itu sudah tidak ada lagi. Tapi bukan berarti hijrah itu sudah selesai, tidak ada lagi. Bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu hijrah meninggalkan tempat itu hukumnya adalah wajib. Tetapi yang ada saat ini adalah hijrah secara maknawiyah. Kita wajib meninggalkan perkara-perkara buruk, lalu kita rubah diri kita menjadi lebih baik. Nanti kita akan bahas orang yang sudah terbiasa melakukan yang baik, tapi ternyata tidak mampu melakukan kebaikan itu dengan sebab sakit dan sebagainya, maka orang itu tetap mendapatkan pahala dari Allah. Seperti orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba tidak bisa ke masjid, atau tiba-tiba perutnya mules. Aduh, padahal dia sudah biasa ke masjid. Walaupun dia nggak sholat di masjid, pahalanya tetap dia mendapatkan bagikan sholat di masjid. Kenapa? Ini karena amalan-amalan kebaikan itu sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh orang itu. Nanti insya Allah pada hadis berikutnya. Jadi karena kita kajian kitab,
Pak Ustadz, ya, kajian kitab. Jadi materinya kita masih bicara niat terus nih, karena dia babnya bab niat masih. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya yang terkait dengan masalah niat ini, karena kita kajiannya kajian kitab. Jadi nanti tematiknya pindah setelah bab niat ini selesai. Saya kira ini dari saya. Ada yang kita ingin diskusikan? Masih ada waktu? Atau yang di rumah bisa, harus bisa ya? Bisa nanya juga yang ada di rumahnya ikut dari rumah. Ibu ada? Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai maksiat. Tadi Ustaz mengatakan bahwa di suatu rumah ada yang bermaksiat, apakah itu suami, istri, atau anak, atau siapa saja yang ada di rumah tersebut, maka orang itu tidak bertobat, dan itu maka keberkahan akan dicabut atau berubah, keberkahan menjadi tidak barokah. Ini ada suatu cerita, ada suatu keluarga Ustaz, seorang ayahnya itu bermaksiat, tapi dia masih mempunyai anak kecil. Apabila diingatkan oleh istrinya seperti itu, dia bilangnya ya nggak apa-apa, dia nanti kan dosa atau gimana lah katanya. Ya dosanya tinggal dosa. Jadi intinya dia tidak takut dengan Allah apabila diajak pun untuk ta'lim, dia sama sekali tidak mau. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang tersebut untuk supaya menjadi baik? Yeah. Seperti itu Ustaz. Mungkin ada yang kedua lagi ini pertanyaan. Ini saya baru baca aja, apa kebenarannya atau tidak saya belum tahu. Cuma ini seandainya terjadi mengenai di Masjid Istiqlal itu katanya lampu sudah menjadi warna-warni seperti di disco. Nah, seandainya terjadi seperti itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Sedangkan kan masjid itu tidak seperti tempat-tempat hiburan. Masjid itu harus benar-benar dipakai yang sebenar-benarnya ibadah menurut agama Islam. Barangkali itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada satu bencana dan musibah itu terjadi kecuali musibah itu punya kaitan dengan dosa. Ya. Jadi segala musibah bencana yang terjadi itu sesungguhnya sangat erat hubungannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh Allah, oleh para manusia. Nah, kalau saya baca dari beberapa referensi, memang kalau orang berbuat dosa itu kan tidak nampak sekaligus hukumannya. Biasanya, yang mungkin kita juga bisa merasakan nanti, kita rasakan nih. Itu setelah puluhan tahun baru terasa hukuman Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dulu dengan orang tua kita nggak baik misalnya, dengan orang tua kita nggak baik, atau dengan ada kelakuan-kelakuan yang tidak baik waktu kita masih muda, itu nanti bisa jadi setelah kita tua, kita ingat ya Allah mungkin ini hukuman Allah yang Allah berikan kepada saya. Atau itu terjadi pada anak kita dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita misalnya dengan orang tua nggak baik, misalnya waktu masih muda, bisa jadi anak kita melakukan sama dengan apa yang pernah kita lakukan terhadap orang tua kita. Jadi ketika kita berbuat dosa itu pasti ada hukumannya itu ya. Kalau di dunia biasa diberikan oleh Allah hukuman, cuma biasanya itu setelah 10 atau 20 tahun baru akan terasa. Nah, bagaimana dengan yang di keluarga kita? Ya. Kalau kita bicara ada keluarga yang berbuat maksiat, sebenarnya kalau kita lihat keluarga Nabi juga ada kan. Nabi Lut istrinya germok namanya ya. Suka
perempuan yang tidak baik lah. Makanya dia ditetapkan masuk neraka, istri Nabi. Nabi Nuh juga sama istrinya, seperti itu. Artinya ada. Ya. Walaupun kenapa dia seperti itu bukan dari awal begitu, dari awal, kalau bukan dari awal. Tapi ada aspek-aspek lain di tengah perjalanan yang membuat dia seperti itu. Kalau dari awal enggak. Nah, bagaimana dengan kita? Ada suami atau anak atau apa? Tugas kita adalah mengingatkan. Ya, tugas kita mengingatkan. Makanya kalau menurut saya, sungguh bodoh kalau ada orang bangga di keluarganya itu ada yang muslim, ada yang non muslim, dia bangga. Apa yang dibanggakan coba? Keluarganya ada yang muslim, ada yang non muslim, tapi hidupnya akur, kata dia bangga. Yang dibanggakan apa? Karena hidup kita ini di dunia ini kan hanya sebentar. Yang kita tuju sekarang perjalanan menuju akhirat. Sehingga kalau kita di akhirat nanti kumpul bersama-sama keluarga kita, itulah yang membuat kita jadi bahagia. Kenapa kita suruh anak kita sholat? Kenapa kita harus menjaga ibadah kepada Allah? Kenapa keluarga kita harus ibadah kepada Allah? Biar supaya kita di dunia dikumpulkan oleh Allah, di akhirat pun kita masih bersama-sama dengan mereka. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau ada di antara keluarga kita atau suami kita atau istri atau anak kita tidak ada bersama kita di akhirat nanti, itu mengurangi kebahagiaan. Jadi nggak perlu menurut saya ada orang yang berbangga-bangga seperti itu kebanggaan bukan pada tempatnya. Tapi kita akan bangga kalau kita, suami kita, diri kita, anak-anak kita semuanya alhamdulillah menjaga ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Ya. Saling mendoakan, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, begitu pula anak-anaknya sholat, dia doain orang tuanya. Kan itu yang membuat kita jadi bahagia. Nah, maka tugas kita adalah mengingatkan dengan cara-cara yang apa sih kita cari. Mengingatkan tidak hanya memberikan nasihat, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga dengan doa-doa kita. Ya Allah ya Tuhanku, di rumah ini masih ada orang yang belum dekat denganmu ya Allah. Sebutkan siapa namanya. Si Fulan, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah. Jadikanlah dia orang baik ya Allah. Dan jadikan kami keluarga ini keluarga yang cinta kepada kebaikan. Jadikan kami orang-orang istiqomah. Di antaranya begitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan baik secara zahir maupun secara batin. Yang kedua, terkait dengan apa yang berita yang ini, saya sendiri belum tahu itu berita itu. Tetapi pada intinya kita ini insya Allah masih percaya dengan Majelis Ulama Indonesia. Ada ulama-ulama kita ya. Jadi oleh karena itu kita keberpihakan kita itu kepada ulama-ulama kita. Di sana ada Majelis Ulama Indonesia yang kalau misalnya itu dianggap maksiat, dianggap yang tidak benar, pasti ada ulama-ulama kita akan memimpin kita untuk menolak keburukan-keburukan itu. Ya. Kalau saya sih begitu. Ya. Tapi informasi ini belum juga saya tahu, baru katanya. Ya. Jadi kalau katanya itu kan kadang-kadang jadi hoak kadang-kadang ya. Yang akhirnya muncul lagi ini kan apa ya? Kadang-kadang pengaruh pilpres, udah mau pilpres lagi belum habis-habis ini. Ya. Kampret, cebong apa udah jadi cepret. Ya. Ini belum habis-habis nih. Ya. Makanya kita sudahlah kita bangun diri kita, mereka saudara-saudara kita, ya kita menyatukan diri dengan mereka. Mari kita bangun bersama-sama negeri kita ini, ya biar supaya negeri kita jadi berkah. Janganlah kita bersuuzon dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi saling mengingatkan di antara kita, ya kalau memang ternyata itu yang buruk, ya kita jangan mendukung. Jangan sampai kita tahu buruk tapi kita dukung juga, ini juga salah. Ya. Jadi disinilah kita, tugas kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya beribadah untuk diri kita, tapi juga kita mengingatkan orang lain agar supaya orang lain pun melakukan kebaikan-kebaikan. Sekian itu Bu. Yang lain masih ada? Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.